Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama Abdul Malik 858403334, Ajeng Puji Harmoni NIM 858404898, dan Ananti Nugrahani NIM 858403327 akan membawakan presentasi modul 1 Hakikat Kurikulum. Kegiatan belajar 1. Pengertian, fungsi, dan peranan kurikulum. Pengertian kurikulum yang pertama adalah sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, kemudian tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Pengertian yang kedua, kurikulum tidak dibatasi hanya sebagai sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar atau learning experience yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Jadi ada 3 poin di sini, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran atau subjek, kurikulum sebagai pengalaman belajar learning experience, dan kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran. Menurut ahli kurikulum yang berpendapat sama dengan pengertian kedua, antara lain Harold B. Alberti 1965, semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Yang kedua, Saylor, Alexander, dan Lewis 1974, kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa untuk belajar baik dalam ruangan kelas, halaman sekolah maupun di luar sekolah. Pengertian kurikulum yang ketiga, kurikulum merupakan suatu program atau rencana belajar, a plan for learning. Pengertian kurikulum menurut S. Hamid Hasan yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenarnya merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula disebut dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara teoritis, dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Kurikulum yang keempat, yaitu kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian, the adaptive function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi, the integrating function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, the differentiation function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Yang keempat, fungsi persiapan, the propedeutic function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Yang kelima, fungsi pemilihan, the selective function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik, the diagnostic function. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Sekarang, peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda atau siswa SD. Yang kedua, peranan kreatif. Kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif.
Nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Kurikulum memiliki peranan sebagai kontrol atau filter sosial. Nah, selanjutnya untuk kegiatan belajar 2 akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan belajar 2 komponen-komponen kurikulum. Di sini ada Ralph Tyler mengemukakan mengenai 4 langkah pengembangan kurikulum yang didasarkan 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, what educational purpose should the school seek to attain? Nah, pertanyaan ini terkait dengan tujuan kurikulum atau kompetensi apa yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada, what educational experiences can be provided that are likely to attain the purposes? Pertanyaan ini berkaitan dengan isi atau materi pelajaran apa yang ingin disampaikan kepada siswa. Kemudian, how can these educational experiences be effectively organized? Pertanyaan ini terkait dengan strategi pelaksanaan. Kemudian yang keempat ada, how can we determine whether the purpose are being attained? Terkait dengan penilaian atau evaluasi pencapaian tujuan atau kompetensi. Pada umumnya para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum ini terdiri dari suatu siklus yang berkelanjutan dari komponen tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Nah, kita akan menjelaskan komponen-komponen kurikulum satu persatu. Yang pertama adalah tujuan. Suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum. Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi atau bahan ajar, strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. Tujuan kurikulum tidak dapat berdiri sendiri berdasarkan landasan teoritis, melainkan harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta didasari oleh falsafah dan ideologi suatu negara. Karena upaya pendidikan itu sendiri merupakan sebuah subsistem dalam masyarakat dan negara, sehingga kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi sangat berperan dalam menentukan tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan, terutama tujuan yang bersifat nasional. Kemudian di sini ada 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan tujuan kurikulum menurut Pratt. Yang pertama adalah menunjukkan hasil belajar yang spesifik dan dapat diamati, kemudian konsisten, ditulis dengan tepat, jelas, dan memberikan gambaran yang jelas bagi pelaksana kurikulum, kemudian memperlihatkan kelayakan, fungsional, signifikan, tepat, dan serasi. Nah, yang kedua adalah isi atau materi kurikulum. Isi atau materi kurikulum merupakan bagian yang paling penting dari sebuah kurikulum karena mencerminkan dari kualitas lembaga yang bersangkutan. Isi atau materi kurikulum ini terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Namun tidak semuanya bisa diberikan karena terlalu banyak sehingga harus dilakukan pemilihan-pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria. Nah, di sini ada kriteria dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum menurut Zais 1976. Ada 4 kriteria. Yang pertama adalah signifikansi, kegunaan, minat, dan perkembangan manusia. Kemudian ada juga menurut Hilda Taba, yang pertama dalam melakukan pemilihan isi atau materi kurikulum harus yang pertama valid dan signifikan, kemudian berpegang pada kenyataan sosial, kedalaman dan keluasan isi kurikulum harus seimbang, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dapat dipelajari dan disesuaikan dengan pengalaman siswa, serta dapat memenuhi kebutuhan dan menarik minat siswa. Nah, di sini ada juga 7 kriteria dalam melakukan pemilihan materi kurikulum berdasarkan Ronald C. Dole 1974. Yang pertama adalah valid dan signifikan, kemudian keseimbangan yang tepat, kemudian kesesuaian dengan kebutuhan dan minat siswa, kemudian daya tahan bahan, kemudian hubungan logis bahan antara ide pokok dan konsep dasar, kemudian kemampuan siswa mempelajari isi bahan tersebut, dan yang ketujuh, kemungkinan menjelaskan bahan itu dengan data dari disiplin ilmu lain. Nah, di dalam kurikulum itu terdapat scope dan sequence. Scope itu menyatakan keluasan dan kedalaman bahan serta sequence menyangkut urutan isi kurikulum. Nah, di sini ada pengurutan bahan kurikulum dapat dilakukan dengan 7 cara. Yang pertama adalah urutan secara kronologis, yaitu menurut terjadinya suatu peristiwa, kemudian urutan secara logis yang dilakukan menurut logika, kemudian urutan bahan dari sederhana menuju yang kompleks, kemudian yang keempat, urutan dari mudah menuju sulit,
Yang kelima, urutan bahan dari spesifik menuju yang lebih umum. Kemudian yang keenam, urutan berdasarkan psikologi unsur. Kemudian yang ketujuh ada berdasarkan psikologi Gestalt atau keseluruhan menuju bagian-bagian. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bunda Anti dan juga kepada Bunda Ajeng yang sudah lebih dahulu mempresentasikan terkait dengan perkembangan kurikulum. Yang berikutnya, saya akan jelaskan tentang strategi pembelajaran. Sebelumnya saya akan tuturkan dulu. Apa itu strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu adalah berkaitan dengan siasat, cara, sistem dalam penyampaian isi kurikulum. Sehingga menurut Anderson ada dua strategi. Yang pertama adalah teacher oriented dan student oriented. Apa itu teacher oriented? Pembelajaran yang kemudian berfokus pada guru, sehingga guru itu yang lebih dominan, dan teacher oriented ini disebut juga dengan autokratis atau otoriter. Sedangkan yang kedua adalah student oriented, yaitu lebih menekankan pada problem solving dalam sebuah pembelajaran atau kurikulum dan lebih melibatkan siswa atau student oriented, sehingga strategi ini disebut dengan strategi demokratis. Ada beberapa pendapat ahli tentang strategi. Yang pertama adalah Mesialas menyatakan bahwa ada dua dalam strategi, yaitu expository dan inquiry. Yang kedua, Rountree menyampaikan ada strategi itu ada banyak modelnya, exposition versus discovery, serta group versus individual. Sedangkan Ausubel dan Robinson mengatakan ada reception, penerimaan, versus discovery atau penemuan. Ada rote versus meaningful learning, hafalan melawan atau versus pembelajaran bermakna. Sedangkan Mary Alice Kuntur mengatakan ada 5 model strategi. Yang pertama direct instructional, yaitu instruksi langsung, attainment, dan development atau pengembangan, scientific, inquiry, dan problem solving atau disebut juga pemecahan masalah. Sedangkan menurut Nana Sujana ada 5 model CBSA, cara belajar aktif, yaitu delikan atau singkatan dari dengar, lihat, dan kerjakan. Ada pemecahan masalah, induktif, berpikir umum, khusus, deduktif berpikir umum, dan atau dua-duanya deduktif induktif dari umum ke khusus. Sedangkan Bruce Trees mengatakan ada 4 kelompok rumpun model atau yang disebut dengan model of teaching. Ada proses, personal, interaksi sosial, dan tingkah laku atau disebut dengan behavior. Dan ada 6 komponen untuk strategi menurut beliau. Yang pertama adalah orientasi, synthesis, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem bantuan, efek instruksional. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu ditujukan, evaluasi adalah untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Menurut Hamid Hasan, evaluasi adalah suatu proses, bukan hasil atau produk. Sedangkan ada karakteristiknya. Yang pertama adalah value atau nilai, comprehensiveness atau secara keseluruhan,
Ada evaluasi itu harus bersifat continue atau berkelanjutan, validity atau keabsahan, dan integration atau tidak sepotong-potong atau menyeluruh. Satu kesatuan. Yang berikutnya ada dimensi daripada evaluasi, ada dimensi kualitas dan juga ada kuantitas. Yang dimaksud dengan dimensi kualitas itu, quality adalah bahwa apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran itu harus senantiasa dievaluasi. Sedangkan quantity adalah seberapa banyak yang sudah dilakukan harus senantiasa mendapatkan porsi evaluasi. Menurut Doll, ada beberapa variabel daripada evaluasi. Yang pertama adalah input, ya. Sedangkan yang kedua adalah output, dan yang ketiga adalah treatment atau tantangannya seperti apa ke depan. Itu harus benar-benar diperhatikan. Dan ada 3 komponen pendidikan, yaitu ada program, pelaksanaan, dan juga hasil, baik hasil jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Hasil evaluasi dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Demikian untuk presentasi kita kali ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.